sebuah badan operasional. Jadi pertama kali dicoba atau dipakai ya oleh perusahaan R&D. Ini di Amerika Serikat ya, California. Nah, DLP itu dia ada sabda dewa Delphic. Jadi Delphi itu bahasa Yunani ya. Jadi salah satu dewa ya, dewa Delphic. Delphic ya. Delphic ya. Oke. Nah, tahun 1991 Woodenberg ya, ini peneliti juga menyebutkan bahwa nama Delphi secara sengaja diciptakan oleh Kaplan, ya, seorang guru besar filosofi UCLA yang bekerja pada perusahaan R&D. Nah ini ya, perusahaan tadi ya, kebijakan Niraba, dalam upaya penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan prediksi ahli dalam membuat kebijakan. Nah, sudah ada keywordnya ya. Ingat keywordnya tuh, penggunaan prediksi ahli dalam membuat kebijakan. Oke, lanjut. Ya, dan metode Delphi ya boleh eksis oleh masyarakat di Amerika dan sejak saat itu diterima secara luas di seluruh dunia dalam berbagai sektor industri, termasuk perawatan kesehatan, departemen pertahanan, pebisnis, pendidikan, teknologi informasi, transportasi, bahkan teknik. Tahun berapa nih yang ketiga ini? Berarti 91 itu? Iya, dari 1950 itu harus mulai eksis. Mulai eksis ya. Iya. Terus lanjut. Nah, selanjutnya ini adalah urutan ya perkembangan Delphi. Jadi ya pertama kali tadi ya ada di Yunani kuno ya, karena terkait dengan dewa-dewanya gitu kan. Ya. Dewa Delphi itu kayak gimana sih sebenarnya dia tugasnya gitu? Saya masih belum ini yang Ini kan ada kalau Oracle. Oracle. Ya, kan Oracle kan ini juga yang metrik tuh, aplikasi ya. Dia itu salah satunya gitu ya. Oke ya, lanjut. Nama dewanya. Nama dewanya ya. Itu 1990 ya, studi pertama kali dalam penelitian militer. Ya ternyata ya militer juga menggunakan juga gitu ya. Nah, lalu 1964 studi Delphi komprehensif di Amerika Serikat nih. Mulai dipakai ya di berbagai belahan Amerika Serikat dan kemudian dilanjutkan di Jepang di tanggal 1970 sampai ya karena itu ya ada kosong sampai 1992 baru dilanjutkan lagi ya, ada lagi penelitian di Jerman ya itu 1993, lanjutnya di Korea dan Prancis. Kemudian selanjutnya kerjasama dari ini Jepang dan Jerman ya. Nah, dibuat lagi sampai 1996 dia di Jepang tahun ke-6 ya. Jadi Jepang sudah menerapkan metode Delphi sampai 6 gitu. Nah, studi Delphi kemudian 1997 komprehensif di Jerman yang kedua lokalnya. Begitu pula diikuti dengan Austria, Afrika Selatan dan Hungaria. Nah, sampai 1999 berlanjut terus ya ke negara-negara lain ya yang menggunakan metode Delphi. Oke, berarti ini sebenarnya kalau kita kritik itu dari tahun 600 sampai tahun 1950 gitu ya. Itu kan kalau orang barat sebutnya itu dengan apa? Age dark ya, masa-masa kegelapan. Yang sebenarnya kalau nanti kita dari peradaban Islam, sebenarnya kita akan menemukan di sini justru Islam itu sangat berkembang gitu ya. Peradaban keilmuan Islam itu justru berkembang itu ya setelah Yunani gitu kan ya. Selanjutnya. Oke, ini perkembangan dari Delphi dalam makna untuk riset ya, untuk penelitian. Lanjut. Nah, baik. Pengertian. Jadi pengertiannya ya, sekarang kemudian kita lanjut. Jadi metode Delphi ini adalah proses ya sistematis untuk mengumpulkan dan menyaring informasi ya dari suatu kelompok ahli mulai pengembangan kuesioner ya berseri dengan opini yang dapat dikontrol dan memfasilitasi informasi dari penilaian kelompok. Ya. Silakan masuk di suaranya ya, suara sini mulai itu berarti pindah ke sebelah sini aja gak Pak? Biar ada temannya, ada Hana, ada temannya ini saya Neng, Tete, Hana gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, jadi ya metode ini ternyata termasuk metode kualitatif ya. Kualitatif ya. Nah, digunakan untuk mendapatkan opini dari para ahli tentang suatu fenomena tertentu. Dalam definisi lain, metode Delphi itu sekumpulan penilaian dan kebijaksanaan dari beberapa ahli yang bertujuan untuk mengestimasi dan meramalkan suatu kebijakan
atau kejadian ya. Oke. Ya. Mengestimasi dan Estimasi meramalkan ya. Jadi untuk prediksi itu depan ya. Oke. Nah, baik ya, selanjutnya. Nah, ini karakteristik dari DLP. Ya, pertama, isu dari studi DLP ini selalu mengenai isu di mana pengetahuan yang belum utuh dan belum pasti tersebut muncul. Nah, termasuk jika isu tersebut menyediakan berbagai alternatif pengambilan keputusan. Jadi ya selalu ada inovasi baru gitu ya. Dan selanjutnya proses pengambilan keputusan dengan aspek yang tidak pasti. Ya, karena orang yang terlibat dalam studi DLP hanya berperan memperkirakan atau meramalkan. Jadi kan tidak pasti ya. Ya, sebatas subjektif ya. Selanjutnya bagi para ahli yang terlibat yang memiliki dasar pengalaman pengetahuan diberikan kesempatan untuk memberikan penilaian dengan cara yang lebih kompeten ya. Setelah putaran berlangsung, para ahli berkesempatan untuk mengumpulkan informasi baru sebanyak mungkin. Nah, jadi informasi baru juga para ahli juga mengumpulkan juga gitu ya. Selanjutnya, untuk menghindari proses psikologis dalam hubungan komunikasi, penggunaan model matematis harus ditekankan. Jadi ada juga model matematis, kayak seperti statistik nanti ya. Iya betul. Ya kan ada putaran berarti berapa kali? 3 kali putaran atau 2 kali? Ada beberapa tahap nanti ya. Ada tahapan. Kan berseri tadi berseri. Oke berseri kan terus. Nah, DLP mencoba melakukan pembentukan akan opini kejadian masa depan, ya, forecasting. Nah, termasuk juga menghancurkan prediksi masa depan yang sudah ada sebelumnya. Jadi, ya mungkin kalau sebelumnya sudah ada ya prediksi di penelitian yang lain ternyata dipatahkan dengan studi yang baru lagi. Ya, jadi misalnya ke tahun 2023 ini katanya mau ada resesi gitu kan ya. Nah, benar nggak nih resesi ini gitu kan? Namun kita bagaimana menyikapinya? Oke, next slide. Nah, selanjutnya adalah syarat pemilihan ahli. Ya, ini sangat penting ya karena tadi ya kalau kita sebelumnya karakteristiknya kita harus memilih ahli yang kompeten. Ya, jadi yang pertama adalah dia memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang isu yang sedang diinvestigasi. Makanya dibicarakan dia harus paham. Nah, lalu yang kedua mempunyai kapasitas dan kemauan yang tinggi untuk berpartisipasi, ya, kapasitas dan kemauan. Nah ini ya pasti ya kita dari sudah tersertifikasi gitu. Jangan sampai dia mengaklamasi saya paham gitu. Ahli expert ya. Karena nih ya kalau bisa kita buktikan juga. Lalu yang ketiga mempunyai waktu yang cukup untuk berpartisipasi dalam teknik DLP. Ya, dia punya waktu juga, lebih sibuk di jalan gitu ya. Nah, kalau misalkan ada orang dalam nggak apa-apa gitu kan gitu. Bisa gitu. Bisa ya. Nah, lanjut ya. Mempunyai kemampuan dalam teknik komunikasi. Ya jadi mampu teknik fungsi ya. Ya itu ya jangan sampai ditanya diem gitu kan. Saya nggak tahu kan bisa tentang tolong soal. Itu kita coba. Oke, kita lanjut dulu. Ya kita gini dulu. Mungkin sebagian ini belum paham nih. Ini maksudnya apa ya? Syarat pemilihan ahli oleh peneliti. Maksudnya apa nih? Nah, coba siapa nih kira-kira ya yang bisa menjelaskan nih? Kalau belum ya berarti kita jelaskan. Jadi begini, metode DLP adalah metode yang digunakan untuk sebuah penelitian yang akan memprediksi, mengestimasi kejadian-kejadian yang akan datang berdasarkan data sebelumnya. Misalnya, tadi Pak ini nanti sebenarnya kita pakai suruh maju nanti Pak Ahmad nih. Jadi misalnya kita mau buat tentang strategi pengelolaan wakaf di Lazismu ya di Kabupaten Bogor. Bagaimana strategi yang efektif, yang efisien, yang optimal? Berarti yang paling gampang adalah kita mencari 7 expert di bidang strategi pengembangan wakaf itu, ya kan? Nah, 7 orang ini, expert ini, ahli ini syaratnya. Ya, jadi kalau wakaf misalnya ada Pak Muhammad Nuh, ya, ada Prof Nurul Huda, ada Pak Dr. Henry Tanjung, kemudian ada lagi Pak yang wakaf trainer, ya, wakaf trainer tuh Pak Agus Imam,
Ya, kemudian satu lagi mungkin yang carilah dari mana gitu kan, Prof Dia gitu kan misalnya. Kita apa saya punya teman yang internasional bank wakaf itu Abu Ubaidah, itu dari Malaysia, beliau pendiri dari Bank Wakaf Internasional. Jadi dari 5 atau 7 itu nanti kita tanya. Nah, penetapan 7 itu nggak bisa sembarangan. Ini syaratnya. Paham ya sampai sini ya? Jadi membuat sebuah penelitian yang sifatnya itu prediksi, strategi, termasuk juga evaluasi dan juga estimasi di masa yang akan datang. Misalnya nih, tadi tahun 2023 ya, katanya akan ada resesi. Bener nggak nih? Kalau kita hanya tanya satu orang, nggak mungkin. Ya, mereka bisa jawab bisa saja 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang. Kenapa harus 7 ya? Kenapa harus 7? Sama dengan hakim, kenapa harus ganjil? Hakim itu kenapa harus ganjil? 3, 5, biar gak seri ya. Ya ini mungkin bisa jadi biar gak seri juga. Tapi ini kan bukan seri gak seri, bukan gitu kan ya. 7 kenapa ganjil? Pasti ada nilai filosofisnya harusnya itu ya. Ada 7. Oke jelas ya. Jadi 7 cari expert, ahli ekonomi ini, kemudian ditanya sebenarnya betul tidak akan terjadi resesi. Dan ditanyanya tidak 1 kali. Ya minimal itu 3 kali. Nanti dalam kualitatif itu disebut dengan apa? Triangulasi. Pernah dengar triangulasi? Ya pernah ya. Berarti tahu triangulasi kayak gimana sih? 3 metode inquiry. Metode inquiry. Ya, oh ya itulah. Ya, triangulasi itu adalah triple check dari sisi metode, dari sisi peneliti, dari sisi sumber, dari sisi waktu. Ya, meneliti misalnya tentang strategi, ya tidak cukup 1 orang, minimal 3. Gitu ya, ini yang kualitatif biasa bukan yang Delphi. 3 orang ini ketika ditanya oleh 1 orang bisa jadi jawabannya beda, maka yang nanya itu bisa jadi 3 orang lagi. Ketika ditanya pagi hari bisa jadi berbeda jawabannya ketika ditanya siang hari atau sore hari. Iya, kalau mungkin lagi ditanya lagi lapar gitu kan ya. Nah itu namanya triangulasi, termasuk wawancara, observasi dengan dokumen. Misalnya nih, ya ada satu pesantren ditanya, Pak, santrinya di sini jumlahnya berapa? 825. Gitu kan dia ngomong lisan tuh. Tapi ketika tanya ke kesantrian, Pak, di sini kesantrian berapa? Oh, 820. Katanya di itu keluar, mungkin ketuanya nggak tahu. Gitu kan. Nanya ke keuangan, lain lagi. Baru 818 katanya. Kenapa ini yang 2 nggak bayar-bayar? Gitu. Itu biasa di kampus juga begitu. Oh, berarti harus triangulasi. Berarti yang benar yang mana nih? Mungkin semuanya benar, tapi ini perspektifnya ini, keuangan ini yang keluar yang real. Nah, itu namanya triangulasi. Jadi metodenya juga berbeda. Oke ya, sampai di sini berarti ini adalah syarat untuk narasumber bagi metode Delphi. Gitu ya. Nanti sampai juga dengan satu lagi yang ini suruh yang ANP, ya Analytical Network Process. Jadi metode penelitian sekarang itu berkembang sangat luas sekali. Padahal tadi kuncinya itu adalah di surat An-Nur ayat ke-35. Nurun ala nur, ya mencari sebuah cahaya di atas cahaya, mencari sebuah kebenaran yang paling mutlak itu gimana sebenarnya. Ya walaupun kebenaran mutlak mungkin tidak sampai, tapi kebenaran yang mendekati kepada sebuah kebenaran. Oke, lanjut. Kita di sini sumber ininya ya, akhirnya. Lanjut lagi. Ini poin pentingnya. Oke, berarti ya dalam percakapan ini untuk Malaysia teman-teman. Jadi pertama ada merumuskan topik. Ya, bagaimana merumuskan topiknya nih? Atau tema. Ya, ini melalui kajian literatur atau kajian hasil survei yang sudah ada. Ya, lalu yang kedua membentuk kelompok-kelompok kerja yang bertugas menyusun dan merumuskan topik. Jadi ada kelompoknya juga. Ada FGD. Ya, lalu yang keempat lazimnya ada ahli sering menambah topik dibandingkan dengan menguranginya. Nah, ya topik pembicaraan ya. Betul. Nah, karena itu diperlukan proses menyaring topik 2 hingga 3 kali. Nah, jadi dilakukan sampai 3 kali. Lalu mengembangkan kriteria. Nah, pertama dalam mengenai perkiraan waktu dan realisasi. Ya, tadi ya waktunya kapan, realisasinya bagaimana, jangan sampai kelamaan. Lalu penilaian validitas sampel dan pengukuran sendiri berdasarkan keahlian sampel.
Nah, jadi ada penilaian juga validitas yang kita valid nggak nih ya sampel yang sudah kita ambil. Selanjutnya penyusunan kuesioner. Nah, di sini bagaimana memberikan feedback pada peserta atau responden pada putaran kedua. Jadi ada tadi ya beberapa putaran. Dan membuat persentase atau grafik yang sudah ada terkumulasi menurut kuesioner pada putaran pertama. Jadi yang pertama kita tetap kita rangkum, yang kedua kita ajukan. Lalu yang keempat ada pengumpulan data dan feedback tadi ya. Sudah kita sebarkan. Nah, kuesioner bisa dalam bentuk file elektronik tadi ya, dalam Google Form ya ataupun yang lainnya. Kemudian dikirimkan ke ahli yang sudah memenuhi kriteria tadi yang sudah tentukan. Ya, tadi tujuan tadi yang misalkan ke biologi segala macamnya. Lalu setelah kuesioner diisi oleh para ahli, selanjutnya ahli mengirimkan kembali kepada kita ya untuk dianalisis. Ya, berarti selanjutnya menganalisis dan menggabungkan setiap opini dari ahli dan menyajikannya secara komprehensif. Jadi kita konsolidasi ya jawaban-jawaban dari para ahli tadi, responden. Selanjutnya analisis hasil ya di hampir semua survei Delphi analisis kuantitatif dan kualitatif ya sering menjadi mode analisis data. Jadi ada dua ternyata ya. Kemudian metode kualitatif menyajikan kecenderungan masalah menurut ukuran statistik tadi karena matematis dan sedangkan metode kualitatif unggul dalam menganalisis pernyataan responden ya tentang topik penelitian. Jadi bisa dikatakan ini mix method gitu. Ya, betul, mix method. Nah, selanjutnya pemanfaatan hasil studi Delphi ya cek pemanfaatan hasil Delphi berbeda-beda ternyata di setiap negara ya. Nah, pertimbangan utamanya adalah bagaimana hasil tersebut memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk masa depan. Ya, jadi bagaimana perubahan masa depan itu bisa diberikan manfaatnya pada masyarakat. Baik. Nah, suatu metode masih ada keunggulan kelemahan. Nah, di sini keunggulan dari metode Delphi ya teman-teman semua. Pertama ya efektif diterapkan pada saat informasi atau pengetahuan yang tersedia terhadap masalah ya, atau isu pengajian negatif sangat kurang. Ya, jadi sangat efektif gitu. Lalu yang kedua, mampu meramalkan situasi yang akan datang terjadi pada masa yang akan datang. Lalu yang ketiga ada feedback ya yang diberikan kepada responden sehingga membuat metode ini mempunyai teknik verifikasi data dan informasi yang handal. Ya, karena tadi dari feedback dari ahli itu ya. Ya dari ahli, jadi ahli kemudian menyampaikan ke kita informasi, kemudian dari informasi kita itu kita balikan lagi. Nah, itu namanya feedbacknya dari kita, dari penelitinya. Nanti di validitas lagi. Karena ada putaran tadi. Betul. Nah, selanjutnya metode Delphi dapat dipergunakan pada populasi dengan area yang lebih luas. Jadi di negara pun bisa kita lakukan. Bisa. Betul. Iya. Lalu pengembangan instrumen penelitian yang bersifat dinamis dan fleksibel. Tadi yang fleksibel bisa berubah-ubah ya karena inovasi-inovasi yang diperlukan. Lalu fokus masalah yang dikaji mendapatkan perspektif yang lebih luas atau kajian yang mendalam karena banyaknya ahli atau responden tadi yang kita dapatkan. Metode Delphi juga dapat digunakan pada saat face-to-face communication tidak dapat diterapkan. Juga dapat digunakan pada saat tidak dapat ternyata bisa ya. Ya harusnya bisa kan dia interview gitu kan. Dapat diterapkan. Salah tuh. Oke, kita kasih contoh misalnya nih. Ini semuanya percaya nggak sih kalau umpamanya antara pandemi dengan plandemi? Pandemi ya dengan plandemi. Ya kan? Pandemik berarti betul-betul memang wabah. Kalau plandemik berarti wabah yang di-plan, ya kan, yang direncanakan. Nah, untuk kita mengetahui ini pandemi atau plandemi bisa menggunakan ini. Gitu ya, bisa menggunakan ini. Karena apa? Kita bisa memprediksi, oh berarti nanti nih kalau misalnya vaksin udah habis, buat lagi virusnya, gitu kan? Ada ini kan lagi. Oh berarti nanti kemungkinan besar tahun 2025 mungkin akan muncul lagi nih virus dengan varian yang berbeda. Ya bahkan sampai sekarang kan risetnya nggak ada tuh. Masih ada terus kan berlanjut. Ya mungkin masih ada terus gitu ya. Ini kira-kira sebenarnya kenapa sih
anak kedua kan. Nah itu dunia berarti gitu ya. Belum lagi kata kemarin isu-isu tentang vaksinnya. Kalau itu lebih ke eksperimen sebenarnya itu kalau vaksin. Tapi ini sebenarnya seperti apa? Jadi banyak sekali masalah besar yang ada di sekitar kita tuh harus diselesaikan. Misalnya nih agak sedikit isu politik nih. Katanya kemarin waktu pas 2018 pemilu itu katanya banyak yang meninggal ya. Bener nggak sih? 2019 cuma. Iya 2019. KPPS-nya bener nggak sih? Benar. Kalau meninggalnya benar kan prosesnya itu apakah betul Nah itu atau tidak? Iya gitu ya. Jadi atau jangan-jangan kecapean. bisa jadi. Full harus mengupdate dan sebagainya. Gitu. Ya itu jadi isu-isu terlalu banyak masalah di luar sana itu harus diselesaikan. Gitu ya, harus selesaikan. Sampai kemarin juga minyak goreng ini kenapa ya jadi langka ya? Karena menaik. Hah? Menaik. Iya, kenapa mau naik? Berarti ada apanya nih? Ya timbul dulu sama komentar. Oh, ada ikannya berarti. Padahal di hadis itu dikatakan la yahtakiru illa khati'un. Tidaklah orang yang melakukan itikar penimbunan kecuali dia telah berlaku atau telah melakukan kesalahan. Tapi itikar kalau kayak misalnya kayak bebek itu dia sebenarnya bukan itikar. Kalau itikar itu betul-betul memang asalnya kesulitan. Jadi kalau minyak goreng kemarin kalau betul memang ada yang itikar, ada yang menimbun, itu berarti adalah bagian dari apa? Bagian dari sesuatu yang tidak diperbolehkan, yang diharamkan di dalam Islam. Walaupun makna dari itikar itu akan lebih luas lagi dan biasanya banyak dilakukan oleh produsen juga bisa dan juga oleh distributor. Nah, jadi kalau misalnya ada yang borong BBM kemudian disimpan drum cuma buat sendiri itu buat nimbun gitu, karena besok juga naik juga sama aja gitu ya. Nah, tadi ada pandemi, kemudian minyak goreng, kemudian juga vaksin, kemudian banyak hal ya yang ada di dunia ini, banyak masalah itu harus diselesaikan, cuma timnya atau penelitinya itu belum ada gitu ya, belum ada dan kita nggak tahu nih seperti apa nih sebenarnya nih gitu ya. Termasuk mungkin kita juga, nah bedanya kalau peneliti itu dia harus betul-betul, harusnya itu harus betul-betul adil ya, independen, betul. Nanti kalau penelitinya pandemi pasti ada tekanan politik nih ya, kita berarti beda sekali nih. Misalnya juga saya mau meneliti tentang utang negara kita sekarang berapa sih? Coba saya mulai di sini. Di sini setuju nggak dengan negara sekarang Indonesia yang utangnya itu banyak? Rata-rata nggak setuju, tapi karena kita nggak tahu, karena mata kita itu adalah mata orang awam. Kasat mata berarti kita bukan. Saya kebetulan kemarin ngedit buku dan juga menerbitkan buku juga. Sekarang juga masih juga dari Kementerian Keuangan. Ternyata di Kementerian Keuangan itu ada divisi utang. Iya, bisnis. Betul. Dan itu departemen besar. Iya, departemen besar yang ngurusi ini loh, negara itu kalau utangnya di level sekian itu baru berbahaya. Berarti kita sekali harus betul. Ada teman tetangga saya di Cijeruk sana, dia kerja di Kementerian Keuangan. Nanti kita cari, tapi ujungnya sih bahwa yang sekarang ini baru masyarakat uangnya banyak banget gitu ya, itu belum sampai ke level bahaya. Masih Kayak Jokowi santai-santai aja. Iya gitu, karena masih ada pulau yang bisa dijual. Masih ada primbon. Iya. Oke ya. Nah ini dari sisi ini jadi apa untuk sharingnya ini. Dan ini dipakai oleh UIN Jakarta, bukan dipakai oleh mahasiswa semester 3 di S3 juga, di D2 di S2 juga, dan di S1 di level universitas yang bagus pakainya ini. Jadi SPS itu sebenarnya udah hampir ditinggalkan. Ya tinggal nanti objeknya saja dilihat gitu ya. Dan nanti harus bisa menguasai gitu ya. Oke, ada lagi kelemahannya apa nih kira-kira nih? Kelemahannya ada 4 ya. Pertama, menghasilkan pemaknaan ganda sebagai akibat dari kuesioner yang digunakan dari ronde ke ronde berikutnya. Berapa ronde tuh? Jadi kan ada 3 Ada tahap. 3 ya. 3 tahap. Ada 3 ronde. Ada 3 ronde. Lalu yang kedua, mengandalkan kekayaan ahli atau subjektivitas. Ya, jadi subjeknya ahli. Yang ketiga, bias komunikasi. Dan keempat, waktu yang lama dan biaya yang banyak. Waktunya agak lama ya. Berapa lama untuk kira-kira biasa itu? Ya, kurang tahu ya. Iya, tergantung ya komunikasi kecepatannya dari peneliti. Ya oke, sekarang yang lagi berkembang itu kan mobil dengan motor listrik.
Saya tanya ke Ustaz Dia nih, kira-kira prediksi motor dengan mobil listrik ini kira-kira ke depan kayak gimana nih? Hah? Akan terus berkembang ya. Ada energi lain mungkin yang lebih ini di sini. Norwegia udah semuanya listrik. Oh di Norwegia, semua udah listrik ya. Kira-kira listriknya jadi mahal nggak ya? Makin murah. Makin murah harusnya ya. Oke, berarti prediksinya adalah bahwa listrik itu adalah energi untuk masa depan. Gitu ya, setuju ya. Kalau Bapak ini gantian nih, kira-kira nih kalau auto car gitu ya, kira-kira mobil, bus, train gitu ya tanpa driver, kira-kira ada pengaruh nggak terhadap pengangguran terhadap masyarakat? Ada. Kira-kira gimana? Ya mengurangi job drivernya. Ya. Tuh, yang harusnya menggunakan manusia sekarang semuanya menggunakan mesin. Jadi Betul. udah seperti robot gitu semuanya. Kemudian berkaitan dengan itu, ya tadi itu teknologi itu kadang-kadang juga menghancurkan. Tidak semuanya kadang-kadang itu menguntungkan. Satu sisi ya mungkin memudahkan, tapi satu sisi ya itu tadi destroy, menghancurkan yang lain. Menghancurkan yang lain gitu ya. Berarti jalan keluarnya berarti cari teknologi yang ini. Ya, teknologi yang apa yang katakan tidak yang ramah lah, kata teknologi yang ramah, yang ramah ya tetap gunakanlah. Walaupun kadang-kadang ada human error, tapi saya katakan walaupun kadang-kadang pakai yang tadi itu drivernya pakai robot, bisa saja juga ketika sistemnya itu error, ini malah akan repot juga. Kalau belok juga, di depan tembok menhajar aja. Kan kita nggak tahu namanya teknologi itu ya. Ya manusia yang kenapa lagi? Manusia yang error juga sudah teknologi Allah yang menciptakan apalagi nih human manusia. Mesin gitu Iya, ya. mesin. Ya, oke lah, terima kasih. Tapi itu memang kemarin yang tadi saya katakan Iya. apa yang disebut dengan filsafat digital. Ya, filsafat digital itu adalah bagaimana berpikir secara mendalam tentang digitalisasi ini, terutama dengan eksistensi dari manusia. Kalau optimisnya sih biasanya tentu saja manusianya, drivernya itu dia nggak usah perlu driving lagi, dia justru nanti diberikan keahlian yang lainnya gitu. Karena apalagi driver itu mungkin dia punya ini yang lain gitu kan, punya kemampuan yang lain yang bisa ditingkatkan. Nanti kalau dari sisi teknologi sebenarnya manusia itu tidak perlu khawatir dengan perkembangan teknologi yang ada gitu ya, karena manusia itu nanti dia akan mampu untuk menciptakan juga teknologi-teknologi yang lain yang akan seharusnya memudahkan. Tetapi kalau teknologinya itu dikembangkan dari basic, misalnya tadi itu kapitalisme, sosialisme, ya akhirnya dari manusia jadi robot. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Sebelum lanjut, masih ada lagi? Tadi yang tentang gimana Pak? Oh, ini jurnalnya ya. Coba Joda silakan. Ini masalah-masalah ini. Bisa ada satu lagi masalahnya tulisan mulai lebih. Ya jadi ini masalahnya ya. Kalau kita menggunakan metode lebih, pertama ahli sering memberikan pendapat yang berlebihan dan tidak dapat bertanggungjawabkan secara ilmiah. Berarti bukan ahli berarti kali ini ya. Mungkin ada berpihakan gitu kan. Oh, tekanan politik kali Ya, pada ini tadi, pada pemerintah atau pada siapa yang membiayai itu. Iya, gak enakan gitu ya. Independen gitu ya. Iyalah, gak enakan. Ada dua konsensus yang didapatkan kelihatannya sangat bagus. Konsensus yang bernuansa kritik jarang diperoleh. Ya jadi tadi ya responnya itu sangat bagus terus. Bagus kan? Iya. Lalu yang ketiga, bentuk respon dari para ahli kelihatannya ambivalen. Apa tuh ambivalen? Ambigu ya, ambigu itu ambivalen. Tidak jelas. Ambivalen kalau ambivalen? Bukan ekuivalen sama. Iya betul, ada ekuivalen. Oke, lanjut pertanyaan. Lalu hasil-hasil yang ditemukan bersifat ambigu tadi ya. Ambigu juga ya. Pertanyaan pada persoalan yang lebih sering menjadi tidak jelas. Ada kemungkinan pemaknaan pertanyaan berbeda berdasarkan perbedaan karakteristik benda responden ahli. Ya. Yang terakhir biasanya ditemukan prioritas satu orang ahli dalam kelompok yang dapat mengaruhi ahli lainnya dalam mengubah opininya. Hal ini akan berakibat pada generalisasi yang dibuat tidak mewakili sampel populasi yang sudah ditetapkan. Jadi harus prioritas ya. Prioritas. Pengen lebih pintar lah kelihatannya gitu ya. Iya. Oke, lanjut. Ada lagi?
Nah ini dia juga. Oke, ini contohnya. Jadi ternyata metode Delphi ini sudah banyak digunakan dalam penulisan jurnal. Tadi saya katakan bahwa jurnal yang paling bagus saat ini hampir semuanya cara menganalisis datanya itu menggunakan aplikasi atau software, gitu ya. Sehingga kemudian tidak hanya kualitatif saja atau kuantitatif saja, SPS saja itu biasanya sudah mulai dihilangkan. Kita lihat salah satu dari jurnal yang menggunakan Delphi ini. Judulnya apa? Judulnya analisis strategi pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Ya, jadi gampang ya, hanya analisis strategi pengelolaan. Jadi analisis kita hilangkan strategi pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Ya, nanti di Bogor atau mungkin di wilayah tertentu bisa juga. Kita lihat apa saja. Nah jadi tadi ya metode sudah kita tahu ya. Delphi yang kita bahas ini adalah terkait dengan penentuan responden ya. Nah ini responden ya, jadi kita lihat ada 3 di sini ya, ada regulator, praktisi dan akademisi. Nah ini tetap ya, praktisi akademisi kita harus masukkan gitu. Iya betul. Dapat juga ahli. Regulator pun ya harus karena mereka yang berkebijakan nanti gitu kan. Betul. Nah lalu, nah ini ada dari BWI ya, terus ada dari Dompet Duafa, dari Baitul Mal Muamalat, Universitas Yarsi dan Stacey. Iya, oke. Ya jadi kita dulu. Jadi kalau kita membuat penelitian dengan metode Delphi ini, pertama kita pastikan narasumbernya itu ada dan biasanya lebih kurang itu seperti ini. Ada regulatornya, kemudian ada praktisinya dan juga ada akademisi. Jadi kita tahu, nah mungkin Anda bilang, berarti kita harus jalan dong. Justru itu, saya selalu mengatakan, manfaatkan status mahasiswa Anda untuk bisa ketemu dengan tokoh, pejabat, dan juga pemerintah. Ya, saya alhamdulillah ada channel cukup banyak gitu ya. Kalau nanti harusnya mungkin nanti yang dari Cipini gitu berapa orang, satu grup itu kita bisa kunjungan ke OJK, kemudian juga ke BI, kita juga ada channel di sana, kemudian juga ke DSN MUI, kemudian juga ke Basarnas ya, banyak gitu. Sampai tadi kalau tugasnya misalnya semester 3 itu wakaf di luar negeri, ya kita bisa lah ke Singapura bisa, ke Malaysia bisa, ke Thailand bisa, ke Vietnam bisa, ke Kamboja bisa, ke Turki bisa gitu. Ya. Iya, jadi ada manfaatnya. Oke ya, ini saya tahu sekali ini kalau yang akademis ini Prof. Nurul Huda pernah kita undang ke sini juga. Beliau juga kemarin ada narasumber kita juga, gitu ya. Oke, jadi ini dulu ya, ditentukan orangnya. Terus lanjut. Ya, ini yang kecil ya. Nah, jadi saja penyusunan kuesioner. Ini tahap penting juga ya. Nah, tadi ya, kuesioner disusun berdasarkan literatur dan studi terkait yang sebelumnya ya, serta mendiskusikan dengan pakar untuk memvalidasinya. Ya, ini validasi. Ya, adapun hasil kuesioner tahap 1, ya ini yang pertama ya, kita ada dua tipe ya, ada kendala dan ketiga atau solusi. Yang pertama kendalanya adalah kurangnya koordinasi antara Nazir, LKS-PWU dan pemerintah. Ya, PWU ini pengelola wakaf uang ya, LKS lembaga keuangan syariah ya, pengusaha wakaf uang. Ya, lalu yang kedua kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf. Ketiga kurangnya transparansi pengelolaan wakaf uang. Keempat lemahnya political will, kembangan otoritas. Yang kelima kurangnya profesionalisme Nazir. Lalu yang keenam kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf uang. Dan yang ketujuh rendahnya kesadaran masyarakat dalam berwakaf. 8 belum optimalnya jejaring pemberdayaan dan pengembangan wakaf uang. Dan terakhir lemahnya undang-undang wakafan. Nah ini sebagai mandatori ya harus tetap dilaksanakan. Ya, oke, ini dapatnya itu dari namanya literatur review. Ingat, literatur review, literatur berarti pustaka, review berarti kita review, kita ambil dari jurnal, kemudian ya kalau skripsi kita tidak pakai, tesis dan juga disertasi serta penelitian orang yang sudah dipublikasi. Tadi minimal tadi ada di morarev.kemenag.go.id, kemudian juga ada di portal Garuda, kemudian juga di Garda, kemudian juga ada di ResearchGate, kemudian di Akademia, kemudian di Google Scholar, yang paling gampang ya www.google.com, pakai titik PDF di belakangnya itu tetap insyaallah.
Ya, jadi itu literatur review. Jadi udah nggak perlu kemana-mana lagi, nggak perlu ke UI, nggak perlu ke IPB, nggak perlu, sudah ada semuanya di laptop kita, notebook kita di website itu. Jadi nggak ada susah ini. Baru kita merumuskan, oh ternyata dari masalahnya ini Ahmad 2019 masalahnya ini nanti kalau di penelitian itu di belakang itu dikasih tanda kurung. Nah, tanda kurung body note. Nah, body note seperti kemarin saya katakan harus bisa pakai Mendeley. Kayaknya habis ini Pak Ahmad menjelaskan tentang Mendeley kayaknya. Jadi ngutip cita